Alhamdulillah. Boleh diulangi Ibu, biar ada semangat. Ini kayaknya agak-agak letoy karena tadi ada kendala sinyal nih kayaknya ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini letonya apa karena sinyalnya yang meleto-letoy atau memang kita masih agak ini nih ya. Sunahnya 3 kali ya Bu ya. Saya tambah lagi 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji yang senantiasa memberikan kepada kita semua ya kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu-satu ya. Meskipun dengan kenikmatan kita pada pagi hari ini ada kendala dan segala sesuatunya, tapi ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita agar kita semakin merasakan nikmatnya dalam bersabar. Semoga Allah ridhai, Allah berkahi pertemuan kita di pagi hari ini, ya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertambah keilmuan kita, bertambah keimanan dan keislaman kita. Insya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita semua yang bergabung dalam agenda pagi hari ini, ya para ustadzah-ustadzah yang solehah, ya semoga Allah mudahkan dalam beriktiba, mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga Allah layakkan, Allah pantas menjadi penghuni surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Uktifillah rahimakumullah, para ustadzah, ya. Pada kajian pagi hari ini, ya, dengan istilah kasturi ya, kajian 1 RKI Kota Bekasi yang kita ketahui bersama-sama ya, akan kita saksikan, akan kita ikuti webinar dengan tema menjalin keguyupan dan gotong royong di masa pandemi COVID-19 ya. Yang nanti narasumber kita yang mudah-mudahan sudah bergabung insya Allah ya, yaitu Ustadzah Dia Nurvitasari ya, di mana di sini ya, gelarnya Diploma Ing Diah Nurvitasari MIPol. Nah, Masya Allah, luar biasa. Kalau ada pertanyaan Bu Ii ya, kira-kira apa itu kepanjangannya? Nanti ada doorpas nggak ya Bu Ii ya? Insya Allah. Ya, baiklah Uktifillah rahimakumullah, tidak memperpanjang kalimat ya, karena waktu sudah menginjak pukul 9.16 ya, ada sedikit keterlambatan ya. Saya ulangi kembali mungkin sebelum kita mulai pada acara selanjutnya ya, tata tertib yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Ayu, tetapi akan saya bacakan kembali secara kilas. Mungkin ada para ustadzah yang baru masuk Zoom ya, sehingga akan memberikan pemahaman sekali lagi bagaimana ketika kita mengikuti ajaran Zoom di pagi hari ini. Yang pertama, tata tertib yang pertama adalah masuk Zoom mohon ditampilkan nama asli, bukan nama anak, bukan nama suami atau nama samaran ya. Nama suami garis miring, boleh ditampilkan BKMT-nya ya, atau perwakilan komunitasnya boleh, atau bisa diganti dengan wilayah tempat tinggalnya ya. Yang kedua, tata tertib yang kedua adalah ketika masuk Zoom mohon di-mute semuanya agar tidak ada suara-suara ya yang tidak ada keterkaitan dalam acara kita, sehingga akan memberikan kefokusan kita untuk mengikuti acara dengan baik insya Allah. Dan kemudian yang ketiga, ya, dimohon tidak meninggalkan Zoom ketika acara berlangsung, karena luar biasa, Masya Allah, materinya luar biasa. Meskipun judulnya mungkin bagi sebagian ibu-ibu yang main, aduh berat banget gitu ya, tetapi luar biasa indah dan bagus sekali temanya. Jadi sangat disayangkan kalau kita meninggalkan, tidak sampai tuntas ketika Zoom itu berakhir. Yang berikutnya mengenakan pakaian secara rapi dan sopan, insya Allah. Dan yang terakhir, nanti akan ada session tanya jawab. Ya, saya tanya jawab. Bila ada yang ingin bertanya, silakan meraise hand ya, atau mengajukan diri di room chat ya. Silakan nanti menulis pertanyaannya. Nanti akan saya ingatkan ketika akan mendekati waktunya. Oke, itu tatib yang mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik. Dan kemudian untuk selanjutnya, Uktifillah rahimakumullah, mari bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran
yang akan dibawakan oleh Ustadzah Rizka Maftuha, ya, membacakan surat Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 12. Tafadholi Ustadzah Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa yakuna khaira yakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa yakunna khairan minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fisik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallahu khair, Ustadzah Rizka. Ya. Dan selanjutnya, mari bersama-sama kita dengarkan sambutan dari anggota legislatif DPRD Kota Bekasi, yaitu Ustadzah Haja Eka Widyayani Latif, SKM MSI, yang beliau ada di bawah Komisi 1 di bidang hukum dan perempuan dan pemerintah. Mohon maaf. Kira-kira beliau sudah hadir di sini? Sudah Bu, Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Silakan Ustazah Haja Eka. Tafadhali Masykuran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala ni'matillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Afan, jazakumullah khair pada panitia Kasturi yang telah mengajak saya sehingga bisa bermuajahah bersilaturahmi dengan para ustazah yang saya banggakan, yang saya cintai karena Allah, insya Allah. Teman-teman saya yang sama-sama kita hormati, sini ada ibunda kita, Komandan Perempuan Ustazah di Kota Bekasi, Hajah I'i Marlina, dan juga yang saya banggakan dan saya cintai, pembicara kita, Ustazah Diah Nuritasari, alhamdulillah bisa memberikan ilmunya kepada kita semua dan tanpa mengurangi rasa azim saya kepada para ustazah hadir pada kajian ini secara daring, ya, dari BKMT, ya, dari Persistri, Aisyah, walaupun mungkin kalau dari layar kita sudah lama tidak bertemu dan jadi di antara kita juga belum pada saling mengenal, insya Allah dengan silaturahmi di kajian ini kita bisa tambah dan kenal, dan insya Allah rezeki dari Allah, barokah dari Allah akan kita dapatkan semuanya. Para ustazah sekalian, pada kesempatan kali ini saya bergembira sekali bahwasanya RKI Kota Bekasi senantiasa istiqomah menjalankan kegiatan ini, sehingga walaupun dalam masa pandemi kita bisa tetap bermuajahah, dan kemudian yang paling penting adalah menimba ilmu. Saya mengajak kita semua, karena di sini juga ustazah-ustazah yang banyak sekali dekat dengan masyarakat, kemudian juga senantiasa tetap terus berkegiatan, terus kita ajak para masyarakat kita untuk menjaga kesehatan, dalam hal ini protap-protap di masa pandemi ini, karena kita tidak tahu sampai kapan gitu. Dan alhamdulillah insya Allah dengan nantinya kita selesai kajian pada hari ini, keguyuban di antara kita tetap terus berjalan dan bertambah, sehingga kita bisa mendampingi masyarakat kita di dalam menghadapi pandemi ini tanpa menjadi masyarakat atau warga negara yang melemah, tapi justru makin kuat karena keyakinan kita bahwasanya ini adalah takdir Allah dan harus kita lalui dengan seksama dan ikhlas. Dan kita di sini para ustazah, para pemuka masyarakat bisa terus-menerus mengingatkan dan memberi semangat kepada masyarakat di sekitarnya secara khusus, dan tentunya dengan keguyuban, kegotong royongan di antara kita semua, maka kita bisa senantiasa bergandeng tangan untuk menghadapi pandemi ini dengan semakin dekat kepada Allah SWT. Selamat belajar, menimba ilmu. Masya Allah, insya Allah ilmu yang akan kita dapatkan ini akan berguna sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustazah Eka. Mohon maaf, kayaknya ini baru selesai. Ya, ada tugas ya Bu Eka ya, Masya Allah. Jazakallah khair atas kesediaannya memberikan sambutan, ya, setelah melakukan tugasnya. Ya, kita bisa membersamai sampai akhir ya Bu. Insya Allah. Iya Bu Eka. Ya. Ya, manilah Bu Eka. Jazakallah khair Bu Eka. Ya manilah. Semoga sehat selalu Bu Eka ya. Amin, Insya Allah. Insya Allah. Mohon maaf saya tadi sedikit salah menyebut nama Bu Eka. Ini karena ada keharuan, lama tidak bertemu, Masya Allah. Berapa purnama ini kita tidak bersuah.
Ada deg-degan, ada rasa apa ya Bu I ya, Masya Allah. Ya. Sehat-sehat selalu ya Bu Eka ya, jazakillah khair. Kita pamit ya Bu. Ya, oke. Uktifillah rahimakumullah, alhamdulillah ya. Setidaknya kita sudah mendengar suara dari salah satu anggota dewan kita ya. Dan semoga ini memberikan inspirasi kebaikan, semangat untuk kita semua di pagi hari ini. Nah, kemudian sebelum lanjut agenda berikutnya, mungkin akan saya sapa yang sudah hadir ya. Ada beberapa ustadzah yang mohon maaf suara saya jelas Ibu-ibu? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Jelas sih, saya kok ini apa double suara saya yang saya dengar. Oke. Ya, emang Akan saya sapa beberapa istri dari anggota dewan yang insya Allah sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini, ya, yaitu istri dari anggota dewan kita Ustadz Heri Purnomo, datang kepada Ustadzah Erna Sulistawati, ya, dan juga istri dari anggota dewan kita Ustadz Saifuddin, ya, yaitu Ustadzah Zahra. Dan kemudian istri dari anggota dewan kita, Ustadz Latur Harhari, Masya Allah ini agak ini juga namanya, yaitu Ustadzah Dina Nurdiana, dan juga saya menyapa kepada semua para asatidzah, para ustadzah, ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi ta'zim kami, ya, pada acara kali ini. Ya, kemudian mari bersama-sama uktifillah rahimakumullah, ya, kita saksikan bersama-sama pemutaran video, ya, perubahan logo PKS yang terbaru, ya. Mudah-mudahan dengan ditampilkan ini kita semakin familiar, ya, kita semakin dekat, dan semangat dari warna yang menyolok, ya, yang menyala dari logo baru ini mudah-mudahan menginspirasi kebaikan dan semangat kita. Dan juga nanti kita akan saksikan video tentang kiprah perempuan PKS Kota Bekasi, ya, dalam berkhidmat dan melayani masyarakat pada bencana di bulan Februari 2021. Silakan ditayangkan. Bismillah, mudah-mudahan tidak ada kendala. PKS kini hadir dengan logo baru.
lanjutkanlah dakwah takkan terputus. Generasi-generasi pilihan, berjuanglah di pundakmu harapan. Generasi-generasi penerus, lanjutkanlah dakwah takkan terputus. Generasi-generasi pilihan, berjuanglah di pundakmu harapan. Walau hujan badai kan terus melanda, walau abu gelombang tak henti menerjang, walau kelam mencekam, walau mentari kan membakar, jangan letih menapaki kehidupan. Ujian bagaikan dari sinar sang surya, hadir ke dunia bersama berjuta karunia. Janganlah bertekuk lutut dalam pelukan putus asa, janganlah bersimpuh di hadapan duka. Hadapilah segala tantangan, sambutlah harimu dengan sukacita. Hadapilah segala ujian, dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Walau kelam mencekam, walau mentari kan membakar, jangan letih menapaki kehidupan. Ujian bagaikan dari sinar sang surya, hadir ke dunia. Suaranya hilang. Apakah videonya sudah selesai? Mohon informasi dari panitia. Sudah, langsung aja Bu Tias. Oke, ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan, ya. Ya, insya Allah. Oke, saya sapa dulu di sini ada Ibu Tintin, ya, Gantina, ya, itu istri dari anggota Dewan kita, Ustaz Raja, dan juga
ya, Bu Denti Vena ini adalah istri dari anggota dewan kita Bapak Andi. Ya. Dan kemudian di sini ada Ibu Dr. Lisa Maulida, ya, Ibu Forlina dengan orang-orang yang hebat. Dan juga di sini ada Ibu Paini dari komunitas disabilitas. Masya Allah. Semoga menambah keberkahan pada agenda kita pagi hari ini. Uktifillah rahimakumullah, alhamdulillah kita akan menginjak kepada agenda inti kita, ya, kajian Kasturi, ya, dengan tema kehidupan dan gotong royong di masa pandemi COVID-19. Ya, insya Allah sumber kita sudah hadir bersama kita. Kepada Ustadzah Dia, ya, dipersilakan waktu dan tempat. Tapi sebelumnya akan saya bacakan sedikit biodata beliau. Panitia menampilkan biodatanya. Ya, alhamdulillah kita menyaksikan bersama-sama ya narasumber kita. Ya. Saat yang awal, ya, Ustadzah Diploma Ing Diah Nuritasari MIPOL, ya, di mana beliau lahir di Kota Bandung tanggal 24 Oktober 1967 dan beliau bertinggal di Bandung, Jalan Mandala 1124, ya. Nomor HP beliau 0811224376. Dan suami beliau mungkin ada yang mengenal, yaitu Ustadz Insinyur Abdullah Hadi Wijaya. Ini nggak kelihatan ya. Ya. Kemudian lanjut slide yang berikutnya. Ya. Pengalaman pendidikan dari SD, SMP, SMA, beliau ada di Kota Bandung. Ya. Kemudian menginjak kepada pendidikan perguruan tingginya, Masya Allah. Ya. Para ustadzah bisa membaca. Ya, begitu banyaknya, ya. Beliau pertama kali ada di Fakultas Kedokteran Umum Unpad di Bandung, kemudian lolos seleksi beasiswa dari Profesor Dr. B.J. Habibie, Masya Allah luar biasa. Kemudian menjadi mahasiswa di Jerman, ya, Studienkolleg Hannover. Ya. Kemudian di situ, Masya Allah, dengan istilah-istilah yang luar biasa, ya, di Jerman, kemudian Magister Ilmu Pemerintahan Visip Unpad, ya, Masya Allah. Dan yang terakhir ini adalah program S3 Ilmu Pemerintahan Visip Unpad Bandung dari 2017 sampai sekarang. Ya. Lanjut berikutnya. Nah, pengalaman pekerjaan, Masya Allah. Yang intinya, yang pastinya, Uktifillah, ya, Masya Allah, ini semuanya berkecimpung dalam dunia kepesawatan, Masya Allah. Untuk kita yang emak-emak ibu rumah tangga ini, walau alam nih, nyambung nggak kita ya? Ya, di PT Dirgantara Indonesia, ya, kemudian ini Direktur Lembaga Pendidikan Jerman Campus Center, ya, Bandung, kemudian sebagai dosen non organik, ya, dan kemudian, ya, alhamdulillah mendapat amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, ya, dari 2024 sampai 2014. Dan saat ini, ya, beliau sebagai tenaga ahli anggota DPR RI. Ya. Dan kemudian pengalaman organisasi beliau, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita juga tumbuh dan berkembang serta memiliki kredibilitas keilmuan yang luar biasa seperti Ustadzah Diah ini, ya. Sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ikatan ITSMI, Orwi Jawa Barat, Ketua 1 Kaukus Perempuan Politik Jawa Barat, Sekretaris Umum Kaukus Perempuan Parlemen Jawa Barat, dan kemudian beliau juga menjadi Wakil Ketua ISMI, Orwil Jawa Barat, anggota Ikatan Alumni Program Habibie 2013 sampai sekarang, kemudian menjadi Wakil Ketua Persatuan Wanita Olahraga Indonesia dengan singkatan Perwosi Jawa Barat sampai tahun 2021, ya, sampai tahun ini. Wakil Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW Provinsi Jawa Barat, dan Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga BPKK DPB PKS dari tahun 2015 sampai tahun 2020, periode sebelumnya. Dan kemudian periode ini beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia.
dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Itu mungkin singkat ya, dengan segala sesuatu ya yang ada ya, potensi dan kemampuan, kredibilitas, keilmuan yang dimiliki oleh Ustadzah ya, sudah disampaikan. Dan kembali kita mempersilahkan kepada Ustadzah Dia ya untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Mas Koron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya cukup terdengar? Ya, jelas ya. Kalau rumahnya di gunung, jadi kadang-kadang sinyalnya nggak kuat naik. Ya, saya tinggal di Kabupaten Bandung ya, di bukit-bukit yang mengelilingi Bandung. Indah-indah insya Allah. Iya, cuma urusan sinyal tuh kadang-kadang jadi satu tersendiri. Ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur, berbahagia pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu asatidzah luar biasa dari Kota Bekasi yang bersama-sama menjadi penggerak di Rumah Keluarga Indonesia Kota Bekasi. Ini banyak guru saya di sini ya. Tadi ada Bu Eka, ada Bu Ii juga gitu. Jadi deg-degan juga ini kalau berbicara di depan Bu Ii ini. Ya, ibu-ibu sekalian, kalau tadi baca riwayat pendidikan atau juga gelar saya, kata orang Sunda mah teu nyara rambung gitu ya, dengan topik kita pada hari ini. Tetapi saya yakin bahwa insya Allah karena ini adalah sebuah sarana kita bersilaturahim juga saling berbagi, maka saya juga memberanikan dirilah untuk bersama dengan para asatidzah di sini. Dalam kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan tentang keguyuban, gotong royong khususnya di masa pandemi ini. Saya mikir lama gitu ya, apa yang harus disampaikan dalam kesempatan ini. Dan saya sengaja kemudian memilih gambar di cover depan ini sayur-sayuran yang warna-warni itu ya. Indah sekali kita lihat, fresh gitu ya. Terus kemudian mungkin mengingatkan kalau buat ibu-ibu ini kayak Jumat Berkah ya di program RKI bagi-bagi sayuran itu ke sana ke sini gitu. Nah, tapi ingin saya sampaikan di sini bahwa sayur-sayuran ini tampak indah kita lihat dan kita tahu bahwa masing-masingnya memiliki kemanfaatan sendiri-sendiri. Tetapi kemudian ketika digabungkan bersama-sama, ternyata kemanfaatannya bisa lebih besar lagi dan kemudian juga keindahannya lebih tampak lagi. Ya, ini menggambarkan bahwa kita semua itu sebetulnya sebagai manusia berbeda. Masing-masing memiliki karakter, memiliki ciri khasnya gitu ya. Tetapi ketika kita berkumpul dalam berbagai macam perbedaan tersebut, sesungguhnya kita bisa melahirkan keindahan. Boleh dilanjut slide-nya. Nah, kalau kita lihat ibu-ibu sekalian, gotong royong itu sudah merupakan salah satu budaya yang khas Indonesia. Ini diakui di seluruh dunia. Jadi kalau kita bertemu turis-turis asing, mereka terkagum-kagum melihat budaya gotong royong kita. Ya, ini contohnya saya ambil beberapa foto saja yang menggambarkan bagaimana sampai mindahin rumah segede gitu ya. Itu di sejumlah suku, sejumlah daerah di Indonesia ini ada kebiasaan seperti ini. Kalaupun tidak rumah besar kayak begini, di daerah saya saja ketika ada rumah yang harus diperbaiki gitu ya. Kadang-kadang si rumah itu kalau rumah-rumah lama ya, mereka dibangun di atas fondasinya itu batu, kemudian langsung kayu ya. Jadi gampang diangkat gitu
gitu ya. Nah, yang gampang diangkat yang kemudian bisa diputar, bisa apa gitu. Nah, ini gotong royong ya. Betul, ini tadi disampaikan dan ini adalah istilah marakab bola itu jadi artinya mengangkat rumah gitu ya. Nah, kemudian juga kita biasa ya yang paling sering juga misalnya membersihkan gorong-gorong atau juga memperbaiki jalan rame-rame ya gotong royong di tengah masyarakat itu sudah biasa dan ibu-ibunya biasanya kemudian kebagiannya ngurus konsumsi ya gitu kalau ibu-ibu. Bapak-bapaknya kerja misalnya fisik seperti itu, ibu-ibunya juga ikut andil tetapi tidak secara fisik. Slide berikutnya silakan. Nah, demikian juga di masa pandemi. Ya, kita menyaksikan terutama pada saat awal pandemi ini menerpa Indonesia itu ya. Itu luar biasa. Jadi ini saya hanya mengangkat satu saja karena kalau semuanya diangkat waktu kita nggak cukup ya, habis nanti untuk itu. Kita lihat kerjasama pemerintah dengan masyarakat, bantuan-bantuan yang demikian banyak mengalir ya, nilainya sudah puluhan miliar, ratusan miliar gitu. Padahal kalau dipikir-pikir orang Indonesia katanya susah ya gitu. Tapi ternyata ketika di masa pandemi ini luar biasa bantuan itu. Dulu lagi di awal-awal sekali ya, terutama kita banyak memberikan bantuan itu alat pelindung diri, misalnya untuk puskesmas, untuk rumah sakit, para anggota dewan kita juga ikut membantu itu ya. Ternyata alhamdulillah nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia itu masih ada. Ya, kalau kadang kita berpikir katanya sekarang gotong royong itu sudah mulai memudar di Indonesia, tetapi ternyata dengan diberikan ujian pandemi ini kita melihat luar biasa. Alhamdulillah masyarakat Indonesia ini masih terpelihara rasa kemanusiaannya, sehingga kemudian bantuan demi bantuan itu mengalir. Ya, terlebih lagi ketika masker itu langka, ya ada aja sih yang memanfaatkan kesempatan ya mengail di air keruh ya, nipu lah atau menimbun masker dan sebagainya ya. Tetapi secara umum kita lihat di sini bahwa gotong royong atau keguyuban masyarakat Indonesia itu tumbuh di masa pandemi ini. Enggak selanjutnya. Nah, ibu-ibu, saya ingin mengajak kita melihat gitu, apa sih yang menyebabkan orang itu bergotong royong? Kita berbicara dulu secara umum. Saya mencoba membagi di sini ada hal yang mendukung dan ada hal yang memberatkan. Kita bicara yang memberatkan dulu ya, sebelum berbicara yang mendukung gitu. Kenapa orang malas untuk melakukan gotong royong? Pada dasarnya, yang pertama saya ingin sampaikan, pada dasarnya manusia itu kikir. Ya, manusia itu punya kecenderungan untuk kikir. Sifat kikir itu sebetulnya plus minus ya dalam pengertian ini. Artinya manusia itu hitung-hitungan. Dia hitung-hitungan. Apa sih keuntungan buat dirinya? Ya. Dan kalau mau mengeluarkan harta itu dia mikir, ini ada untungnya nggak buat diri saya? Gitu. Nah, kekikiran itu di satu sisi bisa mencegah manusia dari boros ya karena dia hitung-hitungan. Tapi di sisi yang lain ya, hitung-hitungan ini ternyata membuat manusia itu menjadi orang yang egois ya. Jadi sifat kikir. Jadi kalau misalnya ada gotong royong ataupun misalnya ada orang susah datang kepada kita gitu. Tidak sedikit di antara manusia kemudian yang berpikiran enak aja minta gitu kan. Kerja dong gitu ya. Sekarang minta, ini juga dapat susah gitu kan. Atau bahasa lain saya nggak tahu ya di Bekasi apa istilahnya gitu. Tapi misalnya bisa jadi juga gitu kan gitu. Saya dapat ini kan hasil kerja usaha saya. Jadi kamu jangan enaknya aja minta kerja sana gitu. Ya. Jadi sifat kikir manusia. Jadi ketika ada orang meminta itu belum apa-apa dia sudah merasa susah gitu. Ya, dia langsung merasa susah. Yang kedua yang bisa juga berat saling tolong-menolong atau bergotong royong ini adalah ketika dia mementingkan dirinya sendiri. Ya, beda tipis lah sama kikir. Tapi kalau ini misalkan kita punya bahan pangan seadanya, secukupnya untuk keluarga kita.
terus ternyata ada orang lain yang membutuhkan, maka kita langsung itu untuk kebutuhan sehari-hari aja kita belum cukup gitu, ya. Gimana kita harus memberi kepada orang lain, ya? Ini bisa jadi begitu. Yang penting keluarga saya aman. Yang penting keluarga saya selamat atau bahkan diri saya selamat. Orang lain kayak gimana? Ya urus aja sendiri. Nggak peduli gitu ya. Ini sesuatu sifat ataupun perasaan ya yang bisa menghalangi seseorang untuk saling tolong menolong. Nah ini kita perlu kenali ya gitu, karena pemikiran itu menurut saya sering ada di antara kita ya. Jadi lebih melihat dulu kondisi keluarganya gitu kan. Buat kebutuhan kita aja belum cukup, mana bagaimana kita akan berbagi kepada orang lain. Yang berikutnya tekanan kehidupan. Jadi kalau orang udah stres dengan tekanan kehidupan, maka seringkali kita itu fokus hanya kepada urusan kita sendiri. Kita nggak peduli orang lain itu boleh jadi ada yang lebih susah dari kita. Ya ini ada kaitan tadi ya dengan mementingkan diri sendiri. Misalkan tiba-tiba ataupun bukan tiba-tiba lah, kalau ada yang sifatnya pembagian, yang gratis-gratis, beras gratis, tabung gas gratis, atau daging gratis gitu. Pokoknya yang gratis-gratis lah gitu ya. Atau misalnya uang gitu. Kita bisa sering lihat ya bagaimana antrian. Itu kalau ngantri, apalagi mungkin kerumunan ya. Kerumunan orang berjubel untuk mendapatkan, misalnya ada orang dermawan berbagi sembako. Sampai dijaga satpam, sampai saya pernah lihat sebuah tayangan ya yang awalnya bikin antri, kemudian sembako itu ditumpuk di atas meja atau panggung gitu. Akhirnya karena sudah tidak sanggup untuk mengatur antrian, pintu dibuka begitu saja dan masyarakat langsung menyerbu panggung atau meja itu. Ada yang naik, ada yang apa gitu, laki-laki, perempuan, emak-emak, bawa anak, semua udah enggak, semua sudah tidak sudah tidak peduli, sudah tidak melihat lagi pada sekitarnya. Nah ini yang terjadi dia gitu ya. Nah jadi ibu-ibu sekalian, kadang tekanan kehidupan tuh membuat kita hanya melihat diri kita sendiri. Bahkan orang yang mampu, sebetulnya dia mampu nih ya. Tetapi ketika ada yang gratis-gratisan, maka dia udah nggak tengok kiri kanan lagi. Yang penting saya dapat. Ya. Nah ini jadi sesuatu yang kita perlu perlu kita perhatikan gitu. Misalnya saya pernah ngalami itu pembagian dulu tabung gas melon, ya pemerintah pernah bagi-bagi tabung gas melon gitu. Nah harusnya kan itu bagi orang yang tidak mampu. Tapi ternyata kemudian ada yang mampu, tapi dia mendapatkan tabung gas itu. Nah ini ketika dia ya sudah jelas-jelas di situ disebutkan misalnya itu hanya untuk yang tidak mampu gitu ya. Apakah dia kembalikan? Biasanya susah tuh ngembaliin. Ya, udah rezekinya alhamdulillah dapat rezeki gitu ya. Tetap juga dia pegang gitu. Nah, ini yang bisa sering terjadi. Kemudian juga ini ya, budaya individualistis. Jadi kehidupan modern ini sekarang semakin membuat manusia itu hidup sendiri-sendiri. Kalau perumahan sekarang, kalau di Kota Bekasi ya perumahan sekarang relatif membangun rumah-rumahnya itu tanpa pagar, mungkin dengan maksud supaya terjadi interaksi sosial ya dengan baik. Nah tapi kalau di daerah-daerah tertentu ya masih juga itu rumah dengan pagar tinggi, atau budaya bertetangga juga sudah semakin melemah gitu, sehingga orang cenderung tidak mengenal lagi. Ya, satu RT saja sudah tidak tahu lagi ada siapa saja di RT, penghuni RT itu. Ya, jangankan kita mengenal seperti Rasulullah SAW
menyebutkan bahwa yang disebut dengan tetangga itu 40 rumah gitu ya, sekitar kita gitu. Nah itu mungkin banyak di antara sekarang warga Indonesia tidak kenal lagi ya anggota RT-nya atau tetangga satu RT saja, jangankan se-RW se-RT saja itu sudah tidak kita kenal. Jadi semua sudah hidup sendiri-sendiri. Terlebih lagi kalau yang suami istri sama-sama bekerja, pergi pagi, pulang sore gitu ya. Jadi semua hanya berada di rumah pada malam hari, interaksi dengan tetangga tidak terjalin, ikut arisan tapi juga ya paling nitip aja uangnya gitu ya, nggak hadir gitu. Sehingga kehidupan seseorang itu di zaman modern ini sekarang semakin sendiri. Nah, ibu-ibu sekalian, ada yang nggak saya sebutkan di situ, nggak saya munculkan, kolomnya nggak cukup, jadi ya sambil saya sampaikan juga, apa di antaranya juga yang saat ini memberatkan orang untuk saling tolong-menolong, yaitu hitung-hitungan dalam pengertian begini, saya dulu susah, nggak ditolong sama dia, kenapa juga sekarang dia susah, saya harus nolong dia. Gitu. Jadi ada kayak dagang interaksi kita dengan sesama manusia. Ya, dulu ketika saya sakit, dia nggak jenguk saya. Kenapa juga sekarang dia sakit, saya harus jenguk dia. Gitu. Ya, dulu ketika saya nggak punya uang, saya butuh bantuan, dia nggak nolong. Gitu. Sekarang kenapa juga dia butuh bantuan, kenapa juga saya harus nolong. Jadi ada satu perhitungan dalam diri kita atas kebaikan orang lain. Nah ini juga dalam kehidupan sekarang ini membuat ya antar manusia itu untuk saling menolong ini berat. Nah apalagi ini yang memberatkan ibu-ibu sekalian, yaitu bahasanya ya, kalau kata anak muda mager, malas gerak gitu. Menolong orang itu artinya kita mengeluarkan energi. Menolong orang itu artinya kita berkorban. Berkorban pikiran, berkorban perasaan, berkorban harta, berkorban tenaga gitu ya. Itu menolong orang itu atau memberi itu artinya kita berkorban. Ada sesuatu dari kita yang diberikan kepada orang lain. Nah, pada saat sekarang ini banyak yang dia baik, tetapi ketika terkait untuk ikut memikul beban, ya kalau saya sering membahasakan bahwa yang sekarang sudah mulai berkurang itu adalah orang-orang yang mampu memikul beban dan mau mengambil alih tanggung jawab. Ini kalau saya pribadi tuh cukup menyoroti dan mencermati masalah ini. Berkurangnya orang yang yang mampu memikul beban dan mau mengambil alih tanggung jawab. Karena ketika kita mau saling menolong, membangun satu gotong royong, itu harus ada kemampuan di dalam diri seseorang untuk memikul beban. Tadi beban perasaan, beban pikiran, beban harta, waktu, ada waktu yang dicurahkan gitu ya. Kalau kita lihat tadi video ya, bagaimana PKS Kota Bekasi luar biasa membantu masyarakat di tengah musibah banjir ya yang lalu gitu, yang bahkan ya boleh jadi sebagian daripada relawan-relawan itu rumah mereka juga kebanjiran gitu ya, tapi mereka menolong orang lain di tengah kebanjiran karena ya di situ kita lihat mereka itu memiliki kemampuan memikul beban, udah sama keluarganya sendiri punya persoalan juga mau memikul beban orang lain. Dan ini tadi istilah mau mengambil alih satu tanggung jawab. Betapa banyak masyarakat hari ini melihat satu kesulitan, melihat masalah itu cuma ngomentarin. Oh iya banjir, itu sih gara-garanya sampah, itu sih gara-garanya gini. Lagian ngapain rumahnya di situ? Komentar udah tambah banyak aja gitu ya. Gitu ya. Udah tahu daerah banjir, kenapa begini, kenapa manusia hanya bisa berkomentar. Atau juga mungkin berempati. Kasihan ya gitu. Wah itu harusnya mereka dapat bantuan ini, harusnya mereka ditolong dengan cara begini, harusnya mereka, ya ngomongnya harusnya, tetapi kemudian ketika mereka mau bergerak,
nggak ada tuh yang mau mengambil alih tanggung jawab, mengkoordinir dan lain-lain. Dan ini tentunya saya berharap bahwa dengan kebersamaan di Rumah Keluarga Indonesia tertumbuhkan ya tadi rasa ini. Nah, ibu-ibu sekalian, para asatidzah yang dimuliakan Allah, ini hal-hal yang hari ini kita hadapi dan bisa jadi memperberat seseorang untuk terlibat di dalam proses gotong royong atau saling maaf, saling membangun gitu ya, saling menolong. Nah, maaf. Kemudian apa yang menguatkan? Kalau tadi yang memberatkan ya, saya sengaja bicara yang memberatkan dulu gitu. Tetapi ternyata manusia ini juga memiliki faktor-faktor yang bisa menguatkan dia untuk terlibat di dalam aktivitas gotong royong ini. Yang pertama adalah memang fitrah manusia akan kebaikan. Ya, manusia itu terlahir suci, Allah menciptakan kita dalam keadaan suci ya. Fitrah kita ada gitu ya. Jadi ada sisi kebaikan kita. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga memberikan gambaran fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Jadi ada kecenderungan kepada kebaikan. Selain tadi memang ada kecenderungan kepada keburukan, kepada kemaksiatan, tetapi sesungguhnya pada diri manusia itu dia juga memiliki kecenderungan kepada kebaikan. Hatinya mudah tersentuh gitu oleh kebaikan demi kebaikan. Jadi kalau secara fitrah itu demikian. Kita lihat anak-anak saja ya. Anak-anak saja itu paling mudah tuh biasanya tolong menolong gitu karena masih terjaga gitu ya fitrah mereka gitu. Jadi ada, dan tugas kita nanti adalah bagaimana kita memperbesar ya sisi dorongan kepada kebaikan ini. Nah, jadi sebetulnya manusia punya modal, yaitu tadi ya kecenderungannya untuk kepada kebaikan. Makanya kalau kita perhatikan istilah amar ma'ruf ya nahi mungkar, kenapa disebut dengan kebaikan juga disebut dengan hal yang ma'ruf, memang itu hal yang sudah dikenal. Hal yang semua orang memahami, mengenali bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Ini terlepas dari agamanya apapun. Ya, ada kecenderungan kepada kebaikan itu. Nah, ini adalah modal dasar seseorang untuk dia terlibat di dalam aktivitas gotong royong. Yang kedua, sebetulnya yang bisa mendukung kita bergotong royong itu adalah kesadaran kita ini makhluk sosial yang saling membutuhkan. Nggak usah jauh-jauh. Hari ini kita berpakaian contohnya. Ya, memang kita bikin kain sendiri, kan pasti ada yang bikin kain. Ada yang menanam ataupun ada yang membuat serat-serat kainnya. Ada yang bikin benangnya. Ada yang menjahitkannya menjadi pakaian. Ya, kita bisa jadi beli ataupun jahit, ya, tapi kan ada bahan-bahannya. Ya, saya pakai kacamata, misalkan. Tidak mungkin saya bikin kacamata sendiri. Saya nggak bisa bikin kacamata sendiri. Maka yang terlibat saya bikin kacamata ini boleh jadi selain hanya pedagang kacamata juga adalah tenaga kerja buruh pabrik misalnya kacamata. Ya, terlibat berapa banyak dalam keseharian kita sendiri saja. Makan, ya, ada petani yang menanam padi di sawah, ada penjual pupuk yang membuat petani itu bisa mengolah sawah. Semua terlibat. Kita ini adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa seperti ini kalau tidak ada campur tangan orang lain. Jadi ibu-ibu sekalian, ini hal yang menguatkan ya kita di dalam gotong royong ini. Kemudian yang berikutnya saya sengaja sebutkan di sini adalah motivasi religius. Ya, motivasi religius itu artinya ajaran atau nilai-nilai agama. Karena apa? Kalau kita hanya berdasarkan kepada kecenderungan pribadi, kesadaran, itu bisa luntur dengan waktu. Itu bisa terganggu dengan berbagai macam tantangan yang ada di sekitar kita. Bisa tergoyangkan. Tetapi kalau kita memiliki motivasi religius yang luar biasa, insya Allah ya motivasi kita untuk bergotong royong itu bisa senantiasa ada tanpa terpengaruh oleh keadaan maupun kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mangga lanjut slide-nya. Ya, ibu-ibu sekalian, di dalam
Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak motivasi tentang ta'awun, tentang bergotong royong, tentang saling menolong ini. Ya, nanti juga Rasulullah SAW juga banyak pesan terhadap kita tentang masalah seperti ini supaya kita memiliki satu motivasi yang kuat. Ya, salah satunya di sini ibu-ibu, saya hanya mengingatkan kembali kepada kita semua ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua ya memerintahkan kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awun ya maaf, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong menolong, bertawun dalam kebaikan dan takwa, jangan bertawun di dalam dosa dan pelanggaran. Ternyata tolong menolong ini ada dua dimensi, bisa dimensi kebaikan, bisa dimensi juga maksiat. Ya. Bisa dalam pelanggaran, bisa dalam dosa. Karenanya kita harus jelas memiliki satu frame ya, satu bingkai tolong menolong kita dalam urusan apa. Karena hari ini ternyata orang bergotong royong, berkolaborasi ya, tidak hanya di dalam kebaikan. Jadi bagi seorang muslim, maka kolaborasi kita, ta'awun kita, kerjasama kita, itu bingkainya jelas di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7 ya, Allah memberikan penegasan lagi ya bahwa sesungguhnya ketika kita berbuat kebaikan, yang untung itu bukan orang lain. Ketika kita berbuat kebaikan, sesungguhnya kita tidak sedang berbuat untuk orang lain. Tentu kita berbuat karena Allah. Ya, berbuat karena Allah. Tetapi pada saat kita berbuat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kebaikan itu adalah sesungguhnya untuk diri kita sendiri. Jadi kalau setiap kita berbuat kebaikan, ibu-ibu seharusnya kita memiliki perasaan kita menjadi semakin baik. Ketika kita bersedekah, kita memiliki perasaan kita semakin kaya. Ya, bukan wujud fisiknya, mungkin ada harta kita diberikan kepada orang lain. Wujud fisiknya, harta kita lepas dari kita, wujud fisiknya. Tetapi pada hakikatnya, pada saat harta kita itu kita lepas dari kita untuk kebaikan, itu pada dasarnya kita harus meyakini itu sedang bertambahlah harta kita, sedang bertambahlah kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita tanamkan terus-menerus. Ya, para asatidzah ini luar biasa, saya yakin ini bisa terus-menerus kita bangun di tengah masyarakat ya, sehingga menyadarkan bahwa kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu sesungguhnya adalah kebaikan bagi diri kita sendiri. Lanjut, Mbak, maaf. Ya. Juga di dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan satu pernyataan gitu yang menjadi karakter seorang yang beriman, wal mu'minuna wa mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman laki-laki, orang-orang yang beriman perempuan, sebagian mereka itu menjadi penolong bagi yang lain. Nah, tolong menolongnya dalam urusan apa? Ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ya. Tolong menolong beriman dalam urusan apa? Dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi memang berta'awun, saling menolong, bergotong royong, ya, itu adalah karakter dari orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Dan jelas di sini bingkai tolong menolongnya dalam apa? Menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dalam beriman kepada Allah, ya, dan juga dalam menunaikan ibadah, ya, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini hal-hal yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga ketika motivasi-motivasi ini ada di dalam kita, bahwa setiap yang kita lakukan itu dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya, tentunya
kita semua mengharapkan ya keridhaan Allah, pahala Allah, berkah dari Allah itu senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga berbuat kebaikan kepada orang lain ini menjadi lebih lebih kuat motivasinya. Ya, lebih jelas gitu. Apa yang kita harapkan tuh jelas. Ya, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisi Allah, kehidupan yang lebih baik, bekal akhirat itu sudah lebih jelas di mata kita. Nah, sehingga mudah-mudahan dan hal seperti ini juga kita semakin termotivasi di dalam bertawun atau saling menolong sesama manusia. Lanjut. Nah, Rasulullah SAW juga memberikan pesan kepada kita, dan ini hadis yang sangat sering ya kita ketika kita dengar ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, ini penting ya bagi kita untuk diingat bahwa ternyata salah satu kategori disebut orang baik itu adalah seberapa besar kemanfaatan kita buat orang lain, bukan sebaliknya. Ya, orang menjauhi kita karena kalau gaul dengan kita bukan dapat manfaat, tapi dapat keburukan. Nauzubillahi min dzalik. Lanjut, Mbak. Ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berpesan, barang siapa yang membebaskan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan akhirat. Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Masya Allah. Ibu-ibu, para asatidzah, saya secara pribadi kadang-kadang ketika melawan kekikiran pribadi saya, kalau lagi males misalnya gitu ya, atau terasa berat, di luar ujian banyak, ujian hidup pribadi juga misalnya sedang banyak. Di antara salah satu hal yang sering memotivasi saya secara kuat itu antara lain adalah hadis ini. Ya, justru pada saat kita itu sulit, maka berupayalah kita untuk membebaskan kesulitan orang lain. Ya, karena apa? Karena Allah akan menolong kita. Ya. Jadi kalau kita ini meringankan beban saudara kita, Allah akan meringankan beban kita dunia akhirat. Nah, ini luar biasa ya motivasi ini gitu. Justru kalau kita ingin hidup kita dipermudah oleh Allah, maka permudahlah urusan orang lain. Maka permudahlah beban ataupun ringankanlah beban orang lain. Ya, ini motivasi yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ya, akan janji Allah yang benar ya terhadap balas sebagai balasan dari apa yang kita lakukan karena Allah. Lanjut. Ya, di dalam hadis yang lain ini agak panjang, mudah-mudahan terbaca ya. Dari Ibnu Umar bahwa seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang paling dicintai Allah? Dan amal apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia, dan amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam diri seorang muslim, atau engkau menghilangkan suatu kesulitan, atau engkau melunasi utang, atau menghilangkan kelaparan. Dan sesungguhnya aku berjalan bersama seorang saudaraku untuk menunaikan satu kebutuhan lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjid ini, di Masjid Nabawi maksudnya, selama 1 bulan. Dan barang siapa yang menghentikan amarahnya, maka Allah akan menutupi kekurangannya. Dan barang siapa menahan amarahnya, padahal dirinya sanggup untuk melakukannya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan harapan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk menunaikan satu keperluan, sehingga tertunaikan keperluan itu, maka Allah akan meneguhkan kakinya pada hari tidak bergemingnya kaki-kaki di hari perhitungan. Hadis riwayat Tabrani. Ibu-ibu, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Jadi sederhana membuat bahagia itu. Ya, sederhana, dan ini bukan berarti hanya seolah-olah hanya orang kaya yang bisa melakukannya.
Tidak. Bayangkan tadi Rasulullah SAW sampai menyebutkan gitu ya, berjalan bersama, mendampingi, menolong. Menolong itu tidak harus selalu dalam memberikan materi. Orang sakit, dia nggak punya BPJS, harus masuk rumah sakit, orang tidak mampu. Kita hadir, menemaninya, mencoba membantu mengurus administrasinya, kita nggak ngasih uang sama dia. Cuma menemaninya, ataupun kontak DPD PKS Kota Bekasi, tolong ambulans gratis gitu ya dari DPD Kota Bekasi. Kita cuma nelponin, datanglah ambulans, lalu kita cuma nganterin, nemenin ke rumah sakit gitu ya, nggak bayarin gitu. Mengantarkan seperti itu. Bagaimana kita menjadi mediator, maklar kebaikan. Gitu. Ini ternyata di mata Allah Subhanahu Wa Taala itu saja, gitu ya. Itu saja memiliki pahala yang luar biasa. Dan ternyata itu memberikan kebahagiaan. Ibu-ibu sekalian, biasanya banyak yang sering mengatakan merasakan disebut dengan persaudaraan sejati, persahabatan sejati itu lebih terkesan ketika kita melihat siapa yang hadir bersama kita pada saat kita kesulitan. Bukan siapa yang hadir bersama kita pada saat kita mendapatkan kegembiraan, tetapi justru pada saat kita mendapatkan kesulitan, siapa yang ada bersama dengan kita. Biasanya itu lebih berkesan. Biasanya itu lebih berkesan. Ya. Meskipun misalnya dia hanya datang, meskipun dia hanya memegang tangan kita. Gitu. Ya, kita lagi susah, ada sahabat kita datang, dia nggak ngasih nasihat apa-apa, cuma datang megangin tangan kita, mengusap pundak kita, memeluk kita, gitu ya. Kita juga sudah merasa terbantu, ada kegembiraan. Dan ternyata hal sesederhana itu saja, itu memiliki pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan membayangkan bahwa itu harus selalu berupa materi, menghilangkan kelaparan. Bisa jadi bukan kita yang ngasih uang, kita hanya mengkoordinasikan dapur umum, gitu ya. RKI hanya mengkoordinasikan dapur umum. Yang nyumbang nasi bungkusnya orang lain, yang mengantarkan nasi bungkusnya orang lain lagi, bisa jadi relawan yang lain yang berbagi ke lapangan. Meskipun mungkin ada ya sebagian yang ikut turun ke lapangan berbagi, tapi kita cuma mengkoordinasikan saja, mendata siapa yang mau ngasih, mendata siapa yang perlu diberikan. Itu ternyata pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi ini yang saya katakan tadi, tantangannya adalah pada tadi kemampuan memikul beban dan kemauan mengambil alih tanggung jawab. Mau nggak ngurus, mengkoordinasi? Kan itu butuh satu pengorbanan tersendiri, mengkoordinir itu, gitu. Mengumpulkan donasi, telepon sana sini, modalnya apa? Telepon, WA, sana sini, japri atau apapun. Ini ada banjir di sini, siapa yang mau nolong dan sebagainya. Mau nggak kita mengambil alih seperti itu? Kita kalau dikatakan modalnya modal nol, nggak ada materi yang keluar. Tetapi pemikiran kita, bagaimana kita mengkoordinasikan kerja-kerja gotong royong itu ternyata pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut, Mbak. Ya, nah ibu sekalian, apa yang perlu kita lakukan supaya keguyuban, gotong royong, terlebih lagi di masa pandemi ini semakin tumbuh di antara kita? Yang pertama saya ingin sebutkan pada skala individu kita. Maka karena kunci yang kuat itu adalah motivasi religius, karena kunci terkuat itu adalah motivasi karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah semakin meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Memelihara basiroh kita, memelihara kesucian hati kita, memelihara ya kepekaan sosial kita. Dan itu akan terpelihara dengan apa? Dengan kuatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan hidupkan hati kita. Allah akan lembutkan hati kita. Ya, kalau hubungan kita dengan Allah itu lemah, kita menjadi keras. Hati kita jadi keras. Ketika hati kita jadi keras, maka sulit sekali kita bisa berempati. Akan sulit kita kemudian untuk melihat penderitaan orang lain, apalagi kita membantu orang lain. Maka kuncinya dari kita adalah bagaimana kita hidupkan hati kita, pelihara, ya, kita besarkan kecenderungan ya kepada ketakwaan itu kita besarkan, kecenderungan kepada kemaksiatan itu kita pepet gitu ya. Bukan kita hilangkan karena itu selalu ada dalam hati kita dua kecenderungan itu, tapi kita pepet
kita pojokkan dia, kita buat dia sekecil mungkin. Kalau ada satu ruang dalam hati kita itu, perbesarlah ruang, perbesar terus ruang, ya, kecenderungan kepada ketaatan, sehingga kecenderungan kepada kemaksiatan itu tidak punya tempat untuk berkembang biak, tidak punya tempat untuk tumbuh. Dia kepepet oleh berbagai macam kecenderungan kita kepada kebaikan. Kuncinya di mana? Adalah dalam peningkatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita meraih pertolongan Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah kita. Ya, melalui doa, melalui sholat, melalui saum, melalui tilawah, ya, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ibu-ibu sekalian, adalah memperbanyak interaksi dengan yang sedang dalam kesulitan. Ya, jadi melihat kondisi orang-orang yang lebih sulit dibandingkan dalam kehidupan kita, ini akan semakin melembutkan hati. Ya, akan semakin melembutkan hati. Berkunjung, misalnya ke para jompo yang sudah tidak ada keluarga atau keluarga entah tidak kemana, ya, melihat di rumah sakit, ya, melihat bagaimana belajar membaca, ya, membaca yang bukan sekedar yang tertulis, tetapi membaca sunatullah fi kaun, membaca ayat-ayat kauniyah. Oh, manusia ini ada ajalnya, dan ternyata ajal itu tidak menghitung tua atau muda. Bagaimana kita, ya, belajar dari yang lebih susah tapi bersabar. Itu terus baca. Banyak interaksi dengan yang sedang dalam kesulitan sehingga semakin membuat kita semakin bersyukur terhadap keadaan kita, membuat kita ini semakin lembut, ya, hati dan perasaan kita. Kemudian yang berikutnya, terus berlatih. Kenapa bahasa saya berlatih, ibu-ibu sekalian? Karena kadang-kadang namanya kepedulian dan kemampuan kita berkontribusi itu memang harus ditumbuhkan, harus dilatih. Kalau tidak pernah dilatih, itu kecil terus, berat gitu. Jadi mungkin pada mulanya dalam tanda kutip dipaksa gitu ya. Ayo iuran semua. Gitu ya. Mungkin setiap orang jadi dipaksa memberi gitu kan gitu. Ayo berbagi, tiap rumah harus, ini ada yang sakit misalkan ya, keluarga ini sedang isolasi mandiri. Lalu di RT ayo bergilir, tiap rumah harus digilir. Hari ini rumah Pak A, besok rumah Ibu B, terus gitu dipaksa, nggak apa-apa. Jadi terus berlatih untuk peduli dan berkontribusi, ya. Dan terutama dalam kontribusi ini, berlatihlah berkontribusi justru pada saat kita merasa kecil, merasa kita maksudnya sempit, ya. Dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah gambaran karakteristik orang yang beriman, orang yang bertakwa dan mendapatkan surga Allah itu adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharah. Yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luang. Kita lihat di sini bahasa yang digunakan bukan dalam keadaan banyak atau sedikit, tetapi rasa dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan susah. Ya. Jadi yang penting adalah berkontribusi, apapun perasaan kita. Jadi tidak melihat sedikit atau banyak ukurannya, tetapi rasa kita sedang sempit nih, kita sedang susah. Bagaimana kita tetap berkontribusi? Nah ini penting, berlatih, terus berlatih secara individu, kita terus berlatih untuk peduli dan berkontribusi. Jangan melihat berita gitu ya, melihat gini ya, dilihat iya kasihan ya, terus kita tutup hati kita gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Coba paksakan, terus berlatih. Ini secara individu harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita meningkatkan potensi diri supaya kita bisa memberi. Ya, misalnya apa? Jaga kesehatan kita. Jaga kesehatan kita. Karena kalau kita sehat, insya Allah kita sanggup tuh turun ke lapangan, bagi-bagi nasi bungkus, bikin dapur umum, kita sehat. Coba kita sakit. Apakah kita bisa berkontribusi dengan tenaga kita? Susah. Ya, jadi ya minimal jaga kondisi kita sebaik-baiknya. Ya, kita patuhi misalnya protokol kesehatan dan sebagainya. Kita jaga sebaik-baiknya diri kita supaya kita bisa memiliki modal fisik misalkan. Atau kemudian tambahlah penghasilan kita. Ya, tambahlah pemasukan kita supaya kita bisa memberi secara materi. Atau tambahlah ilmu kita, wawasan kita,
supaya kita bisa berkontribusi dengan pemikiran kita, konsep kita, ngatur gimana. Oh, ini harusnya begini, ini gini, ini gini. Karena ibu-ibu sekalian, manusia ini beragam. Ada tipe manusia dia pekerja, maka dia akan bisa kalau disuruh kerja. Ibu masak ya, boleh. Misalnya, masak apa? Ada tipe yang dikasih tahu ibu masaknya siap, dia akan langsung memikirkan, dia bisa memikirkan masak apa. Tapi ada juga ibu harus masak, dia akan nanya masak apa. Oh, masak sop saja Bu, biar mudah untuk dibagikan. Oh, jadi dia perlu dikasih kunci, masaknya sop, dia bikin sop, misalnya kayak begitu. Atau ibu masak nasi, ada yang perlu gitu. Tapi ada yang ibu masaknya dia langsung tahu, oh kalau bencana berarti yang dimasaknya adalah ini, misalkan kayak begitu. Jadi tingkatkan potensi kita, sehingga kita tuh apa sih keunggulan kita, sehingga kita tuh bisa memberi. Ya Bu ya. Jadi ini penting kita secara individu kita harus meningkatkan potensi diri. Kemudian sebagai kelompok masyarakat. Nah, kalau misalnya kita punya pengajian gitu ya, kelompok pengajian atau kemudian aktivitas RKI mungkin di tingkat kelurahan ataupun apa segala macam gitu ya. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah meningkatkan silaturahim. Sekarang silaturahim tidak harus selalu offline ya Bu ya, menjadi menyapa secara online gitu, bertegur sapa. Dengan seperti itu kita bisa mendeteksi adakah saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Kalau kita jarang berkomunikasi, kita jarang bersilaturahim dalam kebaikan gitu, kita tidak tahu ya apakah, apalagi sekarang ya offline terbatas banget gitu, kita nggak bisa bertemu muka, mungkin komunikasi sapaan secara online gitu, secara apakah WA atau SMS atau apapun. Tanya kabarnya gitu. Jangan-jangan ternyata sekian lama tidak ada kabar, oh sakit gitu ya, oh dia sedang kesulitan. Nah ini dengan meningkatkan silaturahim, jadi secara kelompok kita bisa mendeteksi di antara anggota kelompok kita ini sedang ada masalah apa gitu. Nah yang kedua, kalau bahasa saya itu bahasa tingginya, membuat sistem tanggap bencana ini bukan cuma pemerintah aja. Maksudnya apa Bu? Sistem tanggap bencana di sini misalkan nih ya, kelompok majelis taklim, dia sudah siap tuh paket-paket kalau ada yang terkena keluarga yang harus isolasi mandiri misalkan gitu ya. Jadi begitu ada yang terkena, oh kita udah siap nih paketnya, bukan baru nyari-nyari lagi ini harus apa, misalnya ngirim madu lah, apakah apa tuh ya, berbagai macam hal gitu ya, habatus sauda atau apapun gitu. Ataupun kita sudah menyiapkan alurnya. Ya, sekarang dari pemerintah alhamdulillah ya sudah ada satu prosedur. Tapi dalam kelompok masyarakat kita sendiri juga perlu, misalnya di RT, di RW gitu ya. Jadi kalau ternyata ada yang terkena, maka yang harus dilakukan selain masalah prosedural secara kesehatan, kita juga baiknya berarti sesama anggota majelis taklim nih gitu. Kita lakukan ini untuk yang bersangkutan, lakukan ini lah. Jadi sistemnya sudah kita siapkan. Jangan menunggu sesuatu itu terjadi gitu. Nah, kemudian ya bahasa saya memiliki lumbung bantuan gitu ya. Lumbung bantuan ini apakah ada dana ini ya, dana ta'awun misalnya di kelompok pengajian kita ya, menabung untuk yang sifatnya jika terjadi dana sosial lah gitu ya, dana sosial ataupun kalau dulu kan ibu-ibu sekalian budaya saya nggak tahu di Bekasi ya, kalau di daerah Priangan saya ini ada budaya seperti misalnya beas perelek katanya gitu ya. Jadi setiap pengajian itu anggota bawa beras satu cangkir gitu atau satu genggaman, dikumpulin beras jadi kayak lumbung beras gitu. Ketika ada musibah kita tidak baru ujug-ujug ngumpulin beras, kita sudah punya beras untuk dibagikan gitu kayak begitu. Nah, ini bisa kita lakukan. Dan yang penting juga yang terakhir ingin saya munculkan di sini adalah ciptakan kepeloporan. Jadi seperti saya katakan tadi, yang berat di dalam masalah gotong royong itu adalah mereka yang mau maju, mau mengambil alih satu tanggung jawab untuk menjadi pelopor, menjadi yang terdepan dalam mengkoordinasikan kebaikan. Jadi orang baik itu banyak. Orang baik itu banyak. Seringkali orang baik yang banyak ini tidak bergerak lebih karena menunggu ada yang ngajak. Kalau saya paling sederhana ibu-ibu mencontohkan biasanya kalau majelis taklim ya di masa pada saat kita bisa offline ya, ibu-ibu itu banyak yang punya kebudayaan saling samper
gitu kan, saling ajak, nyamper dulu, baru pergi ke majelis taklim gitu. Dan itu kadang-kadang kalau nggak ada yang nyamper tuh jadi kurang semangat gitu ya. Jadi ternyata butuh kepeloporan untuk satu kebaikan itu. Orang-orang baik ini seringkali menunggu siapa yang akan jadi lokomotifnya. Gerbong kebaikannya banyak gitu, tapi tinggal menunggu siapa yang akan jadi lokomotifnya. Ketika ada satu orang saja berinisiasi gitu ya, berinisiatif kemudian yang lain tuh, oh iya saya ikut. Tapi butuh dulu orang yang memelopori satu aktivitas kebaikan. Nah, ini dibutuhkan, oleh karena itu dalam kelompok-kelompok secara berkelompok, apakah itu majelis taklim atau di dalam kegiatan aktivitas-aktivitas RKI, harus ada satu cara gitu bagaimana kita senantiasa melatih menumbuhkan kepeloporan, jiwa-jiwa kepeloporan pada ya asatizah semua gitu ya, ibu-ibu yang mengelola di RKI harus tumbuh ya, menciptakan kepeloporan, karena ini yang ditunggu oleh masyarakat. Insya Allah banyak yang akan mengikuti ketika ada orang yang memulai. Nah, ibu-ibu sekalian, saya kira itu ya secara umum yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, kita tentu tidak berhenti di wacana ataupun sekedar materi gitu ya, tapi saya berharap kita bisa mulai dengan kepeloporan ya. Jadi kita tumbuhkan diri kita menjadi yang terdepan, jangan kalah sama iklan sepeda motor ya, selalu menjadi yang terdepan gitu, tetapi di dalam kebaikan. Nggak usah pedulikan orang-orang yang menggunjing, nggak usah pedulikan orang-orang yang ngomongin gitu ya, biarin aja. Karena sunatullah akan selalu ada orang-orang yang berkomentar terhadap apapun yang kita lakukan. Selama yang kita lakukan itu baik, benar, insya Allah terus kita jalankan dengan pertolongan Allah, akan melahirkan kebarokahan di antara kita semua. Itu saja ibu-ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khair kepada Ibu Dia yang sudah menyampaikan motivasi semangat kepada kita semua, ya, mengingatkan dan menguatkan ya makna guyub dan gotong royong, apalagi pada masa pandemi yang seperti ini, di mana dibutuhkan jiwa kepeloporan ya Bu ya. Masya Allah. Saya tadi menunggu-nunggu adakah analogi tentang kepesawatan, tentang semangat kita gitu ya. Bahasa kepesawatan gitu. Oh ternyata alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesan pertama yang saya ambil dari beliau, Masya Allah, ya, yang pertama kali adalah tawadhu. Ya, beliau memberikan suatu kalimat ya, tahu dengan bahasa Sundanya. Tawadhuan itu yang saya ambil pertama kali, kesan yang saya rasakan. Ya. Semangat ketika menyampaikan materi, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini yang isinya daging semua ini menurut saya ini ya, akan menjadi inspirasi kepada kita, inspirasi kebaikan, tidak hanya sebagai wacana, tapi benar-benar ya menumbuhkan ruh dalam diri kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang senantiasa terus memberikan kebaikan yang pada dasarnya kebaikan itu untuk kita sendiri, dan itulah fitrah kita sebagai seorang muslim, insya Allah. Jazakallah khair kepada Bu Dia, ya semoga Allah memberkahi, merahmati, ya, dan memberikan kebaikan kepada Ibu Dia sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya utifillah rahimakumullah, 15 menit ke depan ya akan memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Hanya untuk 5 peserta atau mungkin kurang 5 peserta karena waktunya sudah jam 11, setengah 11 ya. Kita berharap jam 11 kita sudah menuntaskan agenda-agenda kita. Ya. Dan di mana nanti ada door prize yang akan diberikan kepada 5 penanya berupa kuota 50.000 ya yang nanti akan ditransfer oleh panitia. Maka mohon ya bagi penanya yang nanti akan saya persilahkan menulis nomor HP-nya di chat room ya, sehingga nanti kita mengetahui akan kemana ini pulsa ini transfer ya, mudah-mudahan sesuai dengan yang bersangkutan insya Allah ya. Baik, kita menginjak pada sesi tanya jawab. Saya lihat di sini ada 3 bunda-bunda ini ya yang sudah menunjukkan raise hand-nya. Mungkin akan saya persilakan dulu. Sebelum nanti kita akan bergantian, saya lihat dari chat room-nya adakah ada pertanyaan ya Bu Dia ya. Saya persilakan kepada Ibu Haja Eri ya yang tadi sudah menyampaikan ini raise hand-nya di awal gitu ya. Silakan kepada Bu Haja Eri.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pemaparan Ustazah ya menjadi luar biasa, sehingga kita bisa memotivasi menjadi orang yang menjadi orang yang menjadi pelopor ya, pelopor di lingkungan kita sendiri. Alhamdulillah untuk di lingkungan kita sudah berjalan, tetapi saya ingin menanyakan bahwa kita ingin ini untuk aktif di Sinyalnya ya Bu ya. Agak putus-putus ya Ibu, mohon maaf. Putus-putus suaranya. Yang saya tangkap Ibu gimana caranya bisa ikut aktif di RKI begitu ya Bu ya? Ya. Ya, boleh silakan langsung dijawab Bu Dia. Monggo. Kayaknya dikumpulin dulu aja ya Mbak. Dikumpulin. Oke. Ya. Pertanyaan Bu Haja Heri hanya itu ya Bu Haja ya. Ya. Berikutnya saya persilakan kepada rasen yang kedua. Ini nanti kita akan berlanjut ke chatroom ya, yaitu Ibu Iin Jamahari. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ibu Iin Jamahari dari Bekasi Barat. Masih membersamai kita, Ibu? Oke, saya lewati dulu ya. Ya. Nah, ini saya lanjut kepada ini ya Bu Dia, ke chatroom saja ya. Chatroomnya di sini. Dari Ibu Musnah, Bekasi Utara. Beliau bertanya, bagaimana cara menumbuhkan semangat gotong royong di majelis taklim? Ini pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, dan kemudian saya alih lagi ke yang menyampaikan rasennya yang ketiga, Ibu Rumina dari Bekasi, dari Kota Bekasi nih. Ibu Rumina masih bersama dengan kita? Minta tolong dengan panitia yang lain mungkin bisa mengkonfirmasi. Kalau tidak ada, mungkin akan saya lanjutkan kepada rasen yang berikutnya. Ya, rasen berikutnya Ibu Nur Laila. Silakan Ibu Nur Laila dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita dalam menjaga keseimbangan antara ingin membantu keluarga atau saudara atau teman atau tetangga yang sedang isolasi mandiri karena positif COVID-19 dengan menjaga diri dari potensi tertularnya virus itu. Terima kasih, Bu. Ya, jazakallahu khair kepada Ibu Nur Laila. Mungkin dengan 3 pertanyaan ini mungkin diberi jawaban dulu ya Bu Dia ya. Sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ya, boleh. Ya, tafadhol Mas Kurang. Jazakumullahu khairan katsiran Ibu-ibu atas respon dan pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana ikut aktif di RKI? Mungkin Ibu-ibu bisa langsung berhubungan ya dengan anggota PKS yang ada di kelurahan atau di kecamatannya. Mungkin habis ini tadi Bu Haja Eri UI atau siapa bisa ngasih tahu harus menghubungi ke siapa ya, dikabari beliau ya. Insya Allah kami sangat terbuka karena aktivitas kami luas Bu. Insya Allah ke depan juga banyak kegiatan-kegiatannya. Kemudian Ibu Musnah tadi ya, bagaimana menumbuhkan semangat gotong royong di majelis taklim. Jadi Bu, kadang-kadang di antara kita ini perlu ada pemaksaan. Jadi cara pemaksaan itu adalah majelis taklimnya perlu punya program. Jadi majelis taklim ini jangan hanya rutin orang datang baca Quran bersama atau kemudian ada nasihat, materi disampaikan, ceramah disampaikan, setelah itu berdoa atau bahkan mungkin ada makan-makan dan pulang gitu ya. Tetapi sebaiknya dibiasakan majelis taklim ini punya program.
Misalkan dimulai dengan apakah kita punya program, ibu-ibu semua sudah punya Quran nggak? Kalau misalnya belum semua, ayo kita misalnya mengumpulkan dana untuk memberi kepada yang belum punya Quran. Atau kita misalnya bikin punya program, ini masjid ini kita lihat kayaknya mukenanya kotor banget ya gitu. Mukena yang suka ada di masjid gitu. Ayo gimana kita punya program cuciin mukena. Kali ini siapa yang mau bawa mukenanya pulang ke rumah ikut dicuciin, nanti dibawa lagi ke masjid dan seterusnya. Jadi hendaknya majelis taklim sebagai kelompok masyarakat itu punya program. Ya, apa aja sederhana Bu, tidak harus selalu ngongkos besar. Ya, punya program tadi yang bersihin mukena atau lain-lain gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Yang penting Bu ada tadi ya, ada perencanaan di dalam majelis taklim itu. Karena sebetulnya majelis taklim itu strategis. Kenapa strategis? Orang-orangnya selalu bertemu dalam waktu yang rutin. Jadi pembinaan itu bisa dilakukan secara berjenjang dan berkepanjangan. Nah, itu makanya kita latih. Terus kemudian ingatkan terus dengan motivasi-motivasi secara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada orang-orang yang berbuat baik, misalnya seperti itu. Terus kita motivasi. Jadi insya Allah dengan begitu nanti semangat gotong royong di tengah majelis taklim itu bisa tumbuh Bu, insya Allah. Kemudian bagaimana keseimbangan antara membantu yang isolasi mandiri ya dengan kita yang sehat. Memang dengan ilmu Bu, artinya dengan ilmu Bu, maksudnya dengan ilmu itu sekarang sudah sangat banyak informasi ya yang disebarkan oleh Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan ya istilahnya sekarang, oleh Kementerian Kesehatan, itu bisa di searching atau mungkin dari RKI juga bisa mengeluarkan ya panduan-panduan bagaimana cara kita membantu mereka yang sedang isolasi mandiri. Contohnya begini Bu, bahwa virus itu tidak berterbangan di udara begitu saja, gitu ya. Jadi termasuk kalau kita bertemu dengan jarak tertentu lebih dari 2 meter itu nggak masalah, selama masing-masing misalnya kitanya pakai masker, dia juga pakai masker, gitu ya. Kemudian tidak bersentuhan secara langsung dan kitanya banyak cuci tangan, gitu. Jadi sekarang dibikin mekanismenya. Kalau kita membantu tuh dari makanan, misalnya mengantarkan makanan simpen di pagar, nanti yang sakitnya keluar dari rumahnya ngambil dari pagar gitu ya, kebutuhan. Jadi kayak ojek online gitu ya, tidak di rumah ya, berarti ke sarana-sarana kesehatan yang disediakan menjembatani Bu, gitu kan, dengan kita nelpon, kita minta dari puskesmas datang gitu ya untuk seperti itu. Jadi tidak berarti insya Allah Bu, sejauh ini kalau protap kesehatannya itu kita jaga, tidak akan tertular. Jadi bisa mungkin bagus tuh dari RKI ada selembaran panduan-panduan kayak begitu ya, jadi supaya masyarakat juga terus saling menolong di antara tetangga ya dalam masa COVID ini. Wallahualam. Ya. Alhamdulillah, jazakillah Ibu Dia. Penanya tadi sudah ada tiga orang ya Bu ya. Ya, sekarang tinggal 2 lagi kesempatannya. Ya, 2 lagi kesempatannya. Saya berikan kesempatan nanti kepada Ibu Zulkaidah dan yang terakhir ini ada di chat room ya dari Ibu Ipa ya. Jadi ini kita tutup sesi pertanyaannya. Mohon maaf bagi penanya-penanya yang mungkin belum sempat ya kami sampaikan, mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Mungkin nanti silakan tadi yang sudah mencatat nomor telepon Ibu Dia, silakan monggo secara privat konsultasi Japri. Masih ada waktu ya Bu Dia ya, insya Allah berkenan ya Bu Dia kalau seandainya nanti para ustadzah ini ingin Japri langsung kepada ustadzah, insya Allah. Mangga, ya. Mangga, insya Allah. Oke, saya berikan kesempatan kepada Ibu Zulkaidah tadi. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan ini. Kepada Ibu Dia,
Tadi tentang materinya salah satunya adalah sebagai pelopor untuk kita terjun di masyarakat atau menumbuhkan rasa gotong royong tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk selalu menstabilkan kesemangatan menjadi seorang pelopor? Karena menjadi seorang pelopor itu cukup memerlukan waktu, keadaan, bahkan kestabilan emosi yang kita hadapi berbagai karakter yang majemuk di masyarakat. Terima kasih Bu Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bagaimana triknya kita menjadi pelopor ya, Bu ya. Betul Ibu. Mas, iya. Pertanyaan berikutnya nanti ini ya saya baca dulu Ibu Dia ya. Pertanyaan terakhir. Ya, boleh. Ya. Assalamualaikum. Ustazah Dia, saya Saripah. Warahmatullahi wabarakatuh. Peserta pembinaan Majelis Taklim tahun 2015 dari Bekasi. Izinkan bertanya, bagaimana sikap saya menghadapi orang yang marah dan akhirnya tidak mengikuti pengajian? Ya. Soalnya kecil banget. Ya, dengan alasan kecewa dengan saya karena pada saat suaminya terpapar COVID, OTG, dan dianya ada keluhan meriang dan masalah lambung setelah 3 hari suami isolasi pernya orang yang dinasihati untuk swab itu kali ya Bu ya. Padahal kita berusaha support selama isoman gitu. Jadi intinya mungkin ini, bagaimana sikap kita dengan orang yang sudah kecewa karena kita memberikan nasihat untuk itu tadi ya, bersegera kita swab karena suaminya dalam kondisi OTG gitu mungkin, sehingga menyebabkan dia tidak ikut ngaji lagi. Padahal selama ini sudah disupport ya ketika dalam masa isoman. Ya, ada 2 pertanyaan, silakan Ibu Dia. Iya, jazakumullah khairan katsiran. Ini luar biasa pertanyaannya. Ibu Jukaidah tadi ya, itu betul sekali Bu. Menjaga stamina kepeloporan itu tidak mudah, tidak mudah. Saya ingin membayangkan begini, apakah ibu-ibu pernah nonton balap sepeda beregu? Ya, kalau ibu-ibu lihat, karena saya dulu penggemar Bu ya nonton sepeda gitu, sepeda beregu kayak Tour de France atau apa gitu ya. Jadi mereka jaraknya panjang. Kemudian sebetulnya sih tidak beregu perorangan-perorangan, tapi biasanya di dalam misalnya satu klub gitu ya, satu klub ada 6 orang ikut di situ, satu klub ada terus pesertanya banyak gitu dan perjalanannya tuh puluhan bahkan kadang-kadang lebih dari 100 km. Jadi butuh stamina yang sangat panjang. Demikian juga dengan kepeloporan ini butuh stamina yang sangat, berbuat kebaikan tuh butuh stamina yang sangat panjang. Apa yang menarik Bu dari hal sederhana tentang balap sepeda itu adalah akan selalu ada Bu orang yang paling depan. Nanti kalau orang depan ini lelah, dia mundur. Nanti ada dari teman segrupnya yang maju ke depan. Gitu. Jadi memang pelopor paling depan tuh dibutuhkan untuk menjaga kecepatan. Gitu. Kita kan kadang-kadang ini Bu, kalau lari sendiri atau jalan sendiri, suka-suka kita kan santai gitu. Tapi kalau kita jalannya bareng rame-rame, maka kecepatan kita itu kadang-kadang digeret oleh kecepatan kelompok. Kita kebawa ya. Ibu-ibu kalau harus jalan sendiri dari rumah mungkin misalnya sekitar 1 kilometer, begitu dibilangin, ibu jalan ya 2 kilometer, langsung susah nggak mau. Padahal tanpa terasa ketika diajak sama tetangga, Bu kita ke pasar gitu ya. Ibu keliling di pasar 2 kilo itu bisa Ibu gitu ya. Kenapa? Ada temennya, ada yang dilihat gitu. Jadi angka 2 kilo itu jadi relatif nggak ngaruh lagi. Tapi kalau disuruh sendiri jalan 2 kilo, mikir dulu kita itu gitu ya. Nah artinya di sini Bu, oh ya ada satu lagi, mungkin dalam kesempatan ini sih nggak sempet ya. Sebetulnya saya punya sebuah tayangan tentang bagaimana kita belajar dari angsa. Belajar dari angsa Bu. Ibu suka lihat ya kalau di langit, angsa itu kalau terbang
dia menggunakan formasi V. Nah ini kalau tadi dikatakan mau ada urusan pesawat bisa juga diambil gitu ya. Dia terbang dengan formasi itu V gitu. Kenapa formasinya tuh V? Jadi V itu ada satu yang di depan, kemudian yang lain itu nyamping ke belakang gitu, kayak segitiga gitu ya. Formasi itu V gitu, burung, terutama ini angsa. Yang dilihatkan itu adalah angsa. Kenapa? Karena ketika formasinya itu seperti itu, yang belakang itu hambatannya lebih rendah. Jadi bisa terbang itu lebih jauh. Ya. Dibandingkan dengan terbang sendiri-sendiri. Jadi terbang bersama-sama dengan formasi itu, jarak tempuhnya menjadi lebih jauh. Karena jadi lebih ringan, nggak berat untuk sayapnya itu mengepak. Yang kedua menariknya adalah kalau yang depan ini lelah, maka dia akan terbang ke belakang. Dan di belakang itu nanti akan ada yang menggantikan posisi pemimpin di depan. Bergantian untuk menjaga tadi ya kecepatan. Itu yang ditiru oleh pebalap sepeda tadi gitu ya contohnya, pebalap sepeda. Nah, kemudian apa lagi? Ternyata para angsa ini kalau kita suka memperhatikan Ibu, ribut, bunyi, wak 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 gitu kan, rame gitu mereka itu. Ini penelitian ya Bu ya, bukan sembarang katanya gitu. Jadi dalam penelitian disebutkan kenapa para angsa ini rame. Jadi ramenya itu mereka saling menyemangati rupanya. Gitu. Mereka saling menyemangati supaya terus bergerak seperti itu. Kemudian apa Bu? Ada yang menarik. Kalau ada angsa yang kelelahan atau sakit, dia lemah, keluar dari barisan, turun gitu ya, keluar dari barisan yang V ini. Kemudian ada dua angsa mengikuti turun, menemani yang lemah ini. Nanti nunggu sampai yang lemah ini kuat, atau mungkin yang lemah ini udah nggak ada harapan, ditinggal, baru yang dua angsa ini kembali lagi bersama bergabung. Itu angsa. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Jadi butuh kebersamaan. Berbuat baik ini butuh kebersamaan. Kalau sendiri-sendiri tadi Bu, susah menjaga stamina sebagai pelopor. Ya, tapi kebersamaan, ada bersama-sama. Nah, makanya kemudian kalau kita lihat tadi, bagaimana supaya stabil? Yang jadi ketua, yang jadi pemimpin, gilirkan aja. Oh, sekarang ada proyek cuci mukena di masjid. Koordinatornya Ibu A. Oh, nanti kita ada proyek santunan yatim sama-sama ya. Koordinatornya Ibu B. Bergantian, Bu. Jadi satu tugas itu tidak selalu orangnya itu terus yang ngerjain, yang lain nonton gitu ya. Dengan digilir seperti itu, pertama tumbuh jiwa kepeloporan, kedua beban jadi tidak terlalu berat ya. Nah, kalau angsa itu saling tadi menyemangati dengan suara-suara seperti itu, maka disitulah Bu forum kita saling menasehati. Saya menyampaikan di sini bukan berarti saya lebih baik daripada ibu-ibu semua, tetapi dengan mendapatkan materi seperti ini juga saya menasehati diri saya sendiri. Saya ngomong ke ibu-ibu harus begini. Saya juga mikir, saya udah peduli sama tetangga belum ya? Gitu. Jadi ini kan satu nasihat sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, kan masuk dulu ke kita gitu ya. Saya ngomong ke peloporan, saya mikir dulu, saya udah jadi pelopor belum ya? Gitu. Jadi inilah kebersamaan kita. Kemudian bagaimana kita saling menyemangati tadi. Kemudian kalau ada yang lemah ya dinasehati, didekati dan sebagainya. Gimana ngadepin yang ibu-ibu sekalian, yang kita hadapi adalah manusia. Ya, manusia dengan semua karakteristiknya, semua perasaannya gitu ya. Dan manusia itu memang paling nggak suka dikasih tahu. Setiap diri kita kalau ada yang ngasih nasihat, boleh jadi reaksi pertamanya adalah menolak nasihat itu. Apalagi kalau secara pribadi banget, itu besar kemungkinan nolak gitu. Ya, ngerasa direndahkan dengan diberi nasihat. Itu mungkin karakter dasar manusia tuh begitu. Ketika dikasih nasihat, dalam hati mungkin kita juga ngutruk, ya gue tahu gitu kan. Gak usah diomongin, saya juga tahu gitu. Mungkin kita kesal gitu ya. Gak usah diomongin, gak usah apa. Tapi biarkan saja dulu Bu, karena boleh jadi manusia itu butuh waktu. Butuh waktu untuk mengunyah-ngunyah nasihat itu. Butuh waktu untuk mencerna dan kemudian di satu hari bahkan justru dia berterima kasih dengan nasihat itu. Jadi jangan berhenti kita saling menasehati,
karena reaksi orang yang kita nasihati. Tetapi juga disitulah pentingnya kita juga mengetahui cara menasehati. Ya, karena menasehati itu bukan sekedar, kadang-kadang sebuah nasihat itu tidak sampai bukan karena isi nasihatnya jelek, tetapi karena bagaimana cara kita menyampaikannya. Ya. Jadi ada adabnya Bu di dalam menasehati itu gitu. Termasuk juga ya tadi tentang situasi gitu ya. Kalau orang lagi sakit banget, lagi gimana banget, kadang-kadang Bu tidak perlu dinasehati, cukup didengerin, cukup dipegang, cukup dideketin, selesai gitu. Kadang kita tuh nggak perlu ngomong. Kadang ada saatnya kita nggak perlu ngomongin nanti belakangan gitu ya. Setelah yang bersangkutan mungkin seperti apa. Atau nasihat itu tidak harus selalu dari kita. Kita tahu nih, kayak tadi misalnya ada yang sakit COVID atau apa segala macam. Kita tahu harusnya dia itu begini, harusnya dia itu begini, harusnya dia itu begini. Tapi kalau kita yang ngomong, ini terjadi perang, dia ngomongin ngapain lo ikut campur urusan gue kali gitu ya, atau apapun namanya gitu, kayak begitu. Tapi kalau gitu kita bilang aja ke puskesmas, ya ke petugas puskesmas, Pak, Bu, tolong nih tetangga saya nggak ngerti-ngerti aja nih urusan ini. Mungkin kalau yang nasihatinya orang puskesmas dia mau denger. Kan kita bukan dokter, bukan perawat gitu ya, kalau ngomong ya siapa kamu gitu. Tapi kalau perawat atau dokter yang ngomong siapa tahu dia lebih dengar. Jadi kita mencari orang yang mungkin lebih bisa masuk memberikan nasihat itu. Ya, jadi ini juga cara kita memberikan nasihat. Kalaupun udah gitu masih nggak nurut juga, ya kita doakan saja Bu ya, gitu ya, paling tidak gitu. Karena kita juga tidak dituntut berhasil. Yang jelas kita nggak boleh mutung, nggak boleh pundung, nggak boleh ngambek. Ya, kemarin sih dibilangin nggak nurut gitu ya. Sekarang ini rasain sekarang gitu kan, gitu misalnya. Awalnya satu orang yang kena di rumah itu, kita suruh ini, kita minta itu, dia nggak ngerjain gitu ya, malah marah. Abis gitu ternyata satu keluarganya kena, terus kita ngerasain loh gitu ya. Kemarin dibilangin nggak nurut, sekarang sok aja sana nggak butuh tetangga ya, tambah kita omongin ya nggak begitu ya Bu. Jadi kita nggak boleh yang ngambek gitu. Jadi apapun reaksi mereka terhadap masukan kita, kita tidak boleh tadi ngambek ya, nggak ada urusannya. Oh saya mau pundung visabilillah, nggak ada Bu. Kalau visabilillah tuh nggak ada pundungnya gitu ya. Kalau karena Allah tuh nggak ada pundung, nggak ada ngambek gitu. Masa ngambek maksudnya seperti itu ya. Jadi kita belajar kepada Rasulullah SAW bagaimana beliau senantiasa mencontohkan kepada kita memberikan kebaikan meskipun masyarakat yang diajak kepada kebaikannya itu bereaksi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita. Wallahualam bishawab. Alhamdulillah. Jadi intinya kalau punya jiwa kepeloporan nggak boleh ada jiwa baper gitu ya Bu Dia ya. Intinya nggak boleh ya. Tetap harus melakukan kebaikan niat lillahi ta'ala insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, jazakallah khairan katiran kepada Ustazah Dia, Masya Allah. Sebenarnya kita ingin meneruskan ya, cuma ala kulli hal waktu yang sangat terbatas dan mungkin ibu-ibu yang lainnya juga punya kepentingan yang lainnya. Ya, alhamdulillah kita sudah menuntaskan agenda kita. Utifillah rahimakumullah. Jazakumullah khairan kasiran kepada Bu Dia dan juga kepada para asatidzah semuanya atas kebersamaannya pada siang hari ini. Ya, semoga memberikan keberkahan, ya, kebaikan yang berlimpah untuk kita semua, insya Allah. Sebelum saya mengejak kepada agenda yang terakhir, ya, doa penutup, saya mengingatkan kepada ibu-ibu yang bertanya tadi, yang menggunakan raise hand-nya maupun yang menuju chatting room-nya ini, mohon ditampilkan nomor HP-nya ya Bu ya, sehingga nanti panitia bisa melaksanakan kewajibannya, insya Allah. Selanjutnya, uktifillah rahimakumullah, mari kita bersama-sama menutup acara ini ya, dengan doa. Nah, semoga Allah akan bertambah-tambah memberikan menurunkan rahmat untuk kita semua. Dan doa ini akan dipimpin oleh Ustazah Rahma. Sudah ada beliau? Masih bersama kita, Ustazah Rahma? Ya, Bu Tias. Ya, alhamdulillah. Tafadhol maskuran. Silakan Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dia, Bu Ii, para ustazah, para
dokter ya, tadi saya lihat ada beberapa dokter, kemudian para guru semua, ibu-ibu, para pejuang di Universitas Kehidupan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita tutup perjumpaan kita di Zoom meeting ini, perjumpaan di Kasturi, kajian Sabtu RKI, Kota Bekasi, dengan sama-sama mengangkat kedua belah tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai suatu kumpulan yang dirahmati oleh-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami ini sebagai suatu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Wala taj'al fina wala ma'ana syaqiyya wala matruda wala mahruma. Dan janganlah Engkau jadikan pada diri kami ini dan mereka yang bersama kami suatu kebinasaan dan menyingkirkan kami dari memperoleh rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Berakhirnya doa penutup yang disampaikan oleh Ustadzah Rahmawati, ya, menandakan berakhirnya pertemuan kita, kebersamaan kita pada siang hari ini. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, dan sebelumnya jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh asatidzah yang sudah bersedia meluangkan waktu bersama kami dalam kajian Kasturi pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengikuti kembali kajian Kasturi berikutnya, insya Allah. Amin. Mungkin dari Bu Ii ada yang mau disampaikan sebelum ditutup kafaratul majelis? Oh enggak, sudah insya Allah. Sudah Bu Tias, silakan. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah Ria dan juga Ustazah yang hadir. Bunda, terima kasih Bunda. Ya, pamit ya. Insyaallah ditunggu di RKI selanjutnya ya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Insyaallah sehat semuanya ya. Amin. Bu Tias, Bu Ii pamit ya. Makasih Bu Dia. Makasih Bu Dia. Jazakallah. Bu Dia, fi amanillah, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiinnya gimana? Itu balik Tania. Sudah bisa live ya? Ya, mangga. Ya, pamit duluan. Terima kasih jazakallah. Sudah bisa ibu-ibu, rumahnya mau dipel. Ya. Bu Ii pamit, Bu Tias pamit. Mangga Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat buat saya, buat keluarga saya, buat teman saya. Amin.
Pamit ya Ibu semuanya. Terima kasih ilmunya. Izin pamit Ibu. Iya, mangga. Hatur nuhun, Bu Zulkaidah, hatur nuhun. Terima kasih ya. Terima kasih Masya juga. Allah. Iya. Sudah dicatat ya, Bu? Saya belum nyatat nomor telepon, biar bisa ditutup aja. Oh. Sudah, nomor teleponnya sudah, insya Allah. Oh ya. Kita tutup aja. Tutup aja udah. Boleh di end. Boleh di end. Mas Wid atau siapa? Mbak Uba. Coba lagi nunggu rekod sebentar. Alhamdulillah peserta tadi 158. Peserta itu di 160, Bu. Oh, 160 ya. 165 tadi di pick. Oh, di YouTube-nya. Di pick enggak, pas di pick-nya 165. Tapi itu ini ya masih termasuk kader. Jadi RKI, Istri Alek sama HKP. Masing-masing. Nomor telepon Bu Eri baru masuk. Ini belum di ini ya, baik. Itu Bu, lagi record, ngerekam. Oh, lagi record. Ya, mangga Ibu Sada ini, mangga kalau mau pamit silakan. Lagi di ini ya, lagi direkam dulu. Pamit duluan ya. Iya, mangga. Bu Paini sehat, Bu Paini? Saya Bu Nunung. Oh, Ibu Nunung. Oh iya, Bu Nunung. Ustazah, sehat Ustazah ya. Masya Allah, iya. Jazakillah khair. Amin, iya. Tadi di perjalanan, alhamdulillah sudah sampai. Oh gitu, alhamdulillah. Iya. Semoga sehat terus ya. Ya, silahkan. Ustazah Eri. Ustazah Eri sudah ada nomornya. Ustazah Eri. Sudah saya save nomornya, Bu Ustazah. Sudah, alhamdulillah. Yang belum itu Ibu Zulkaidah. Ibu Zulkaidah belum. Oh, belum. Dari Jati Sampurna. Udah, nanti nama HKP-nya aja kayaknya. Ya, baik. Ya. Ceker apa itu? Soto ceker. Jadi kebayang. Bu Ayu masak apa Bu Ayu? Kok aku sih? Enggak, aku nanya. Oh, saya lagi ada, alhamdulillah ada kakak ipar. Jadi kakak ipar yang masak. Bu Paini masih di sini ya. Bu Paini apa kabar? Nyambi masak kali Bu Paini. Oh iya.